Pada video kali ini, kita akan mengulas tentang iblis dari sudut pandang agama Kristen. Sebelum kita mengulas tentang iblis ini, alangkah baiknya para pemirsa semua untuk subscribe dan share channel ini. Terima kasih dan semoga sehat selalu dimanapun pemirsa berada. Dalam tradisi Kristen, sosok iblis atau yang dikenal juga dengan nama setan mengacu pada malaikat yang jatuh. Malaikat jatuh, yaitu malaikat yang memberontak terhadap Allah yang dipimpin oleh Lucifer atau setan. Dalam Alkitab Kristen, khususnya dalam Perjanjian Baru, setan digambarkan sebagai musuh Allah dan manusia yang berusaha untuk memisahkan manusia dari Allah dan mempengaruhi mereka untuk berbuat dosa. Setan seringkali dianggap sebagai sumber godaan, kebohongan, dan kejahatan di dunia. Dalam tradisi Kristen, kisah awal mula iblis atau setan merujuk pada kisah jatuhnya Lucifer atau malaikat yang memberontak terhadap Allah. Kisah ini umumnya ditemukan dalam kitab Yesaya dan kitab Yehezkiel di Alkitab, serta diperluas dalam tradisi teologis Kristen. Nama asli Lucifer sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Lucifer, yang berarti pembawa cahaya atau bintang pagi. Dalam tradisi Kristen, Lucifer seringkali dikaitkan dengan iblis atau setan yang jatuh. Namun, nama Lucifer awalnya merujuk kepada salah satu nama atau gelar untuk malaikat yang paling terang dan mulia sebelum kejatuhannya. Dalam tradisi Kristen, Lucifer awalnya adalah salah satu malaikat yang paling indah dan mulia. Beberapa teolog mengaitkan keistimewaannya dengan kedudukannya yang tinggi di antara para malaikat lain. Dan mungkin Lucifer juga sebagai malaikat paling cerdas, kuat, atau malaikat yang paling dekat dengan Allah sebelum kejatuhannya. Namun Lucifer menanamkan kesombongan dalam dirinya, dan ia menginginkan lebih banyak kekuasaan. Ia memberontak terhadap Allah dan mencoba untuk mencapai kedudukan yang setara dengan Allah. Karena pemberontakannya itu, Lucifer dan para malaikat yang mengikutinya diusir dari surga dan menjadi iblis di dunia. Kejatuhan Lucifer dan pengikutnya ke bumi inilah yang disebut sebagai kejatuhan malaikat yang pertama. Lucifer adalah pemimpin atau inisiator dari pemberontakan tersebut, dan malaikat jatuh mengikuti pemberontakan tersebut. Ini merupakan konsep dasar dalam tradisi Kristen tentang asal-usul setan dan kejatuhan mereka dari surga. Setelah kejatuhan malaikat yang pertama, selanjutnya para malaikat jatuh ini atau yang disebut iblis kemudian menyusun siasat untuk menggoda Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang merupakan ciptaan Allah yang sempurna, yang diciptakan menurut rupa Allah sendiri. Kisah Adam ini pernah kita ulas pada video sebelumnya.
Adapun siasat iblis menggoda Adam dan Hawa adalah untuk memisahkan manusia dengan Allah, yaitu dengan cara merayu manusia untuk melanggar perintah Allah. Dan itu tertulis dalam kitab Kejadian, di mana Hawa digoda untuk memakan buah yang terlarang. Setan berusaha merusak hubungan manusia dengan Allah dan mengenalkan dosa ke dalam dunia. Melalui godaannya, iblis mengatakan kepada Hawa bahwa jika Hawa memakan buah terlarang, Hawa akan menjadi seperti Allah, mengetahui baik dan jahat. Hal ini mencerminkan kesombongan dan keinginan manusia untuk menyamai atau menyaingi Allah yang merupakan dosa asal manusia. Iblis berupaya mengganggu kedamaian dan keharmonisan ciptaan Allah, mengganggu kesempurnaan dan kedamaian yang Allah ciptakan di Taman Eden. Dengan menggoda Hawa, setan menciptakan ketidaksetiaan dan penderitaan dan perpisahan antara manusia dan Allah. Dengan demikian, dalam interpretasi Kristen, tindakan setan dalam memperdaya Hawa mempunyai konsekuensi yang luas dalam sejarah manusia, memperkenalkan dosa dan kematian ke dalam dunia, dan mempengaruhi kondisi manusia secara fundamental. Seperti yang ditulis dalam Alkitab, bahwa upah dari dosa adalah maut. Karena manusia pertama tergoda akan godaan iblis, hal itulah yang menyebabkan manusia mengalami kematian hingga zaman sekarang ini. Walau Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah masih mengasihi manusia. Melalui para malaikat Allah, Allah memerintahkan untuk mengawasi perkembangan manusia di dunia. Malaikat yang mengawasi manusia itu dikenal sebagai malaikat pengawas, atau dengan nama lain yaitu para penjaga. Kitab Henokh bercerita, malaikat pengawas tersebut adalah malaikat yang diberi tugas untuk memantau dan melaporkan aktivitas manusia kepada Allah. Namun, ketika malaikat pengawas melihat kecantikan anak-anak manusia, malaikat pengawas memutuskan untuk menikahi manusia. Dari hubungan malaikat pengawas dengan manusia, lahirlah para Nepilim. Nepilim adalah sosok makhluk raksasa dan kuat pada zamannya, yaitu manusia setengah malaikat dan setengah manusia. Bukan saja itu, para malaikat pengawas juga mengajarkan berbagai ilmu terlarang kepada manusia di dunia pada masa itu. Tindakan itu dianggap sebagai pelanggaran fatal terhadap aturan Allah yang mengakibatkan jatuhnya para penjaga dari surga. Kejatuhan inilah yang disebut sebagai kejatuhan malaikat yang kedua. Dikutip dari Alkitab, yaitu Kitab Wahyu pasal 12 ayat 4, digambarkan bahwa ekor dari naga besar yang diidentifikasi sebagai setan atau iblis menarik sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Interpretasi atas sepertiga bintang di langit ini telah menjadi subjek banyak spekulasi dan penafsiran dalam teologi Kristen. Beberapa menganggapnya secara harfiah, sementara yang lain melihatnya secara simbolis, mewakili sebagian malaikat yang memberontak bersama dengan setan terbuang ke dunia. Dalam teologi Kristen, iblis atau setan yang diyakini hidup di dunia
dengan tujuan untuk menyesatkan, mencelakakan, dan menggoda manusia agar berdosa dan melawan kehendak Allah. Iblis dipandang sebagai musuh utama Allah dan manusia, yang terus berusaha untuk mempengaruhi manusia ke arah yang salah. Kehidupan iblis di dunia ini terutama terfokus pada usahanya untuk menciptakan kekacauan, kejahatan, dan kebingungan dalam kehidupan manusia. Iblis seringkali beroperasi melalui berbagai cara. Yang pertama, mencoba menggoda manusia agar melanggar hukum Allah dan melakukan dosa-dosa. Dia memanfaatkan kelemahan manusia dan mencoba mengarahkan mereka ke jalan yang salah. Yang kedua, menggunakan tipu muslihat dan kebohongan untuk menyesatkan manusia. Dia berusaha untuk menyesatkan orang dari kebenaran dan membawa mereka ke dalam dosa dan penghancuran spiritual. Yang ketiga, menciptakan kekacauan dan kehancuran di dunia. Dia senantiasa mencoba mengganggu perdamaian dan kesejahteraan, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Yang keempat, menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan bagi manusia, baik melalui penganiayaan langsung atau melalui pengaruhnya yang merusak dalam dunia. Dalam teologi Kristen, konsekuensi yang diterima oleh malaikat yang jatuh, terutama Lucifer atau yang dikenal setan, dan malaikat-malaikat jatuh lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para malaikat dikeluarkan dari hadirat Allah dan surga. Mereka kehilangan akses ke kemuliaan dan keberadaan ilahi Allah. Yang kedua, malaikat yang jatuh kehilangan kebenaran, kebaikan, dan kekudusan yang awalnya mereka miliki. Mereka berubah menjadi musuh Allah dan manusia, melawan kehendak Allah dan berusaha untuk merusak ciptaan Allah. Yang ketiga, malaikat jatuh terjerumus ke dalam kondisi yang terkutuk, di mana mereka mengalami penderitaan dan kebinasaan yang abadi. Mereka diberi hukuman karena dosa mereka yang tak terampuni. Yang keempat, malaikat jatuh menggoda dan menyesatkan manusia untuk memisahkan mereka dari Allah dan membawa mereka ke dalam dosa dan penderitaan. Yang kelima, dalam ajaran Kristen dinyatakan bahwa akhir zaman, setan dan kekuatan jahat akan mengalami kekalahan di akhir di tangan Yesus Kristus, dan mereka akan mengalami hukuman yang abadi dalam api kekal.